Pada perkuliahan online Electronic Devices. Pada pertemuan 4 ini kita akan melanjutkan basic op-amp circuit. Kali ini adalah integrator dan diferensiator. Jadi sesuai namanya, integrator artinya dia fungsinya melakukan integrasi atau integral terhadap sinyal yang masuk. Jadi jika sinyalnya XT, maka outputnya YT adalah integral dari XT. Nah, bagaimana rangkaiannya? Rangkaiannya seperti ini, di mana ini adalah rangkaian umpan balik negatif, di mana di sini digunakan kapasitor. Jadi dengan menggunakan analisa rangkaian listrik dan sifat kapasitor, kita bisa mendapatkan output adalah minus 1/RC integral dari Vin dt. Artinya kita mendapatkan output adalah integral dari input. Misalnya kalau inputnya adalah gelombang kotak, seperti ini. Kotak itu kan secara matematik adalah konstanta. Konstanta jika diintegral akan menghasilkan garis linier. Di sini garisnya turun karena ada faktor negatif, karena ini penguat inverting. Maka kalau ini kita gambarkan, kotak ini kan dia ada plus ada minus, maka garisnya juga turun dan naik. Artinya garis gelombang kotak ini akan menjadi segitiga. Di mana amplitudo gelombang segitiga ini outputnya dengan menggunakan rumus ini, maka akan dapatkan seperti ini. Yaitu V ini adalah amplitudo dari input, sedangkan RC biasanya disebut dengan tau, konstanta waktu, adalah perkalian antara hambatan dengan kapasitor. Nah, namun pada frekuensi rendah biasanya kapasitor ini memiliki potensi yang besar sehingga dia terbuka, sehingga op-amp menjadi open loop yang membuat dengan offset akan terlalu besar di output. Sehingga biasanya untuk menjaga kondisi frekuensi rendah di sini ditambahkan suatu resistor RF, sehingga artinya ketika frekuensi rendah walaupun op-amp membuka tetap ada RF ini sehingga dia tidak terjadi open loop. Nah, sehingga dengan menggunakan analisa rangkaian listrik dan bekerja di dalam domain Laplace atau S, kita dapatkan respon frekuensi dari op-amp seperti ini. Jadi kalau kita lihat persamaan ini, pada dasarnya integrator itu adalah suatu low pass filter aktif order 1. Jadi dia fungsinya selain sebagai integrator, secara frekuensi dia sebenarnya kita lihat adalah sebagai low pass filter. Kemudian diferensiator, seperti namanya diferensiator artinya dia mendiferensialkan input. Jadi kalau inputnya X, outputnya Y, maka output adalah turunan dari input. Rangkaiannya berkebalikan dengan integrator, di mana C-nya ada di sini, R-nya di sini. Sehingga nanti outputnya didapatkan dengan menggunakan analisa rangkaian listrik, yaitu minus RFC dV in per dt. Ini adalah turunan dari input. Sehingga sebaliknya kalau kita berikan gelombang segitiga turun, maka akan dapatkan gelombang kotak. Ini turun, artinya kan dia negatif, tapi karena ini ada faktor negatif, maka menjadi positif. Nah, ini adalah amplitudo dari gelombang kotak yang dihasilkan. Nah, sama seperti integrator, pada diferensiator juga terjadi masalah pada frekuensi tinggi. Op-amp akan memiliki potensi yang sangat rendah, sehingga terjadi hubung singkat, akan menimbulkan penguatan yang besar dan arus yang besar sekali. Sehingga secara praktis, kapasitor ini akan dipasang seri dengan suatu resistor. Jadi walaupun pada frekuensi tinggi C ini akan hubung singkat, tetap ada R yang menjaga agar arus tidak terlalu besar. Nah, dengan menggunakan analisa rangkaian listrik dan bekerja dalam domain Laplace, maka akan dapatkan fungsi Ali dari op-amp seperti ini dan respon frekuensi seperti ini. Dan ini kalau kita lihat, ini adalah suatu respon frekuensi high pass filter, artinya dia berfungsi untuk melewatkan frekuensi yang tinggi. Jadi dapat kita simpulkan integrator adalah low pass filter pada dasarnya dan diferensiator itu adalah high pass filter. Demikian pembahasan kita mengenai integrator dan diferensiator. Terima kasih.